101 semua penyihir memiliki semangat untuk bertarung jarak dekat 2 per 2. Xiao Yi terus-menerus menatap Dit Mage dengan linglung. Setiap kali Dit Mage berbicara, cahaya yang berbeda akan keluar dari tubuhnya. Setelah 10 plus cahaya menyala, barulah Xiao Yi sadar kembali. Kerangka ini sangat aneh. Namun, Xiao Yi juga menemukan bahwa Dit Mage perlu melantunkan mantra saat menggunakan mantra sihir. Selama aku mampu mendekatkan jarakku dengan kerangka ini, aku akan diuntungkan. Mengenai sabit di tangannya, kurasa itu hanya barang hiasan saja. Saat ini, kecepatan Xiao Yi beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Seketika, Xiao Yi menghilang dari tempatnya, dan jejak cahaya merah menyala di mata cekung Dit Mage saat dia mengangkat Sickle of Dit-nya tinggi-tinggi. Wah, cahaya hitam yang tak terbatas membumbung tinggi ke langit, menembus awan hitam di atas kepala Dit Mage. Cahaya bulan sekali lagi menyinari tanah, dan sabit kematian milik Dit Mage memancarkan cahaya keperakan di bawah cahaya bulan. Lebih jauh lagi, itu bukan hanya sekadar cahaya biasa, sabit kematian berubah sepenuhnya dari warna hitam menjadi warna perak. Beberapa kilometer jauhnya, mata orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu hampir keluar dari rongga mata mereka. Apa-apaan ini? Mengapa kerangka bisa begitu tangguh, mampu menembus langit dengan mudah? Namun, dalam detik berikutnya, semua orang terkejut dan mundur beberapa kilometer dari medan perang. Dit Mage terlihat mengangkat sabit di tangannya, lalu tiba-tiba menebas ke depan dengan sabit tersebut. Diikuti oleh tebasan tersebut, kekuatan besar menyebar keluar dalam bentuk lingkaran. Bang, bang, bang. Suara ledakan tiba-tiba terdengar di langit dan bumi ini. Gelombang udara itu seperti makhluk raksasa yang ganas, menelan semua yang ada di depan matanya. Dimulai dari kaki Dit Mage, semua benda yang ada di depannya telah menghilang. Gunung yang masih ada beberapa saat yang lalu telah menguap. Kekuatan tebasan ini benar-benar menakutkan. Saat ini, semua orang terkejut sampai-sampai mereka buru-buru mundur ke belakang untuk menghindari cedera yang tidak disengaja oleh pertempuran antara Dit Mage dan Xiao Yi. Sosok Xiao Yi perlahan-lahan muncul. Sambil berdiri tegak di udara, armor penyu hitam memancarkan cahaya, dan jubah di punggungnya berkibar perlahan. Semua penonton tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah mereka. Mampu tetap tidak terluka sama sekali saat menghadapi serangan sekuat itu, kepala keluarga Xiao ini memang tangguh. Hanya saja, tidak ada seorang pun yang melihat bekas luka berdarah baru yang baru saja muncul di wajah Xiao Yi. Berdiri di udara, Xiao Yi menatap ke bawah ke arah Dit Mage, dan keterkejutan di matanya tidak bisa disembunyikan. Aku baru saja berpikir untuk bertarung jarak dekat beberapa saat yang lalu, dan tepat setelah memikirkan itu, aku tidak menyangka bahwa kerangka ini akan tiba-tiba bergerak seperti ini. Kerangka ini benar-benar menakutkan. Kerangka ini tidak hanya mampu bertarung jarak jauh, tetapi juga mampu bertarung jarak dekat. Siapa sebenarnya kerangka ini? Tepat saat Xiao Yi merasa marah, dia tiba-tiba merasakan niat membunuh muncul dari atas kepalanya. Tatapan Xiao Yi berubah serius saat dia mengayunkan pedang Xuan Yuan ke udara di atasnya. Wah, pedang Xuan Yuan berwarna emas bersentuhan langsung dengan sabit kematian berwarna perak untuk pertama kalinya, dan gelombang udara yang dihasilkan oleh tabrakan itu menyebar ke sekeliling dalam bentuk lingkaran. Pohon-pohon besar mulai tumbang satu demi satu, dan bahkan orang-orang yang berdiri sejauh 10 km pun dapat merasakan udara panas yang berhembus ke wajah mereka. Seperti inilah sebenarnya para ahli. Di tempat kejadian, Dit Mage melihat Sickle of Dit miliknya. Xiao Yi ini benar-benar membuat retakan kecil pada sabitku, pedang miliknya benar-benar pedang yang bagus. Xiao Yi juga melihat retakan pada sabit Dit Mage dan dia mulai mencibir Dit Mage terus-menerus. Senjata terbaikku adalah pedang Xuan Yuan ini, bagaimana sabit lemahmu itu bisa menahan pedang Xuan Yuanku? Hanya saja, Xiao Yi lupa satu hal. Seberapa hebat pedang Xuan Yuan. Namun, pedang Xuan Yuan hanya membuat retakan kecil pada sabit kematian. Dari sini, dapat dilihat bahwa sabit kematian juga bukan barang biasa. Wajar saja jika Xiao Yi sangat puas dengan hasilnya. Lagi pula, Xiao Yi secara tidak sadar telah menempatkan Dit Mage pada level ahli yang sama dengannya. Jadi, ketika ia mampu memberikan damage pada Dit Mage Skite of Dit, ia merasa senang karenanya. Sayang sekali, karena yang harus dilakukan Dit Mage saat ini bukanlah membunuh Xiao Yi, tetapi melumpuhkan Xiao Yi. Ada perbedaan antara membunuh dan melumpuhkan.
Lagi pula, jika Ditmage harus membunuh Xiao Yi, dia bisa melakukannya hanya dengan satu tamparan sederhana. Namun, Ditmage yang salah satu lengannya terputus, jika dia ingin membunuh Xiao Yi dalam sedetik saja sekarang, itu akan sedikit sulit bagi Ditmage. 102 biaya untuk memenangkan setengah. Berbicara tentang pertarungan jarak dekat, Xiao Yi memang ahli dalam hal itu, dan Ditmage memang agak terlalu sombong saat ini, dia saat ini benar-benar meremehkan musuhnya. Namun, dengan berbagai macam bala bantuan yang diberikan padanya, Ditmage bukanlah seseorang yang mudah untuk ditindas bahkan ketika dia terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Mati. Niat membunuh Xiao Yi meningkat, dan ketika pedang Xuan Yuan di tangan Xiao Yi merasakan niat membunuh pemiliknya, cahaya yang dipancarkannya menjadi lebih menyilaukan. Gaya bertarung yang digunakan Ditmage sangat sederhana, dan bahkan anak kecil pun akan tahu cara melakukannya. Selain menebas, tidak ada yang lain. Keduanya saat ini sedang menunggu yang lain untuk membuka celah. Namun, karena keduanya ahli dalam bertarung, tidak mudah bagi celah untuk terbuka. Keduanya tiba-tiba terpisah satu sama lain, dan sabit kematian milik Ditmage terlihat sudah rusak parah. Bila sabit kematian itu bergelombang, dan beberapa tulang rusuk Ditmage hancur. Situasi Ditmage tidak terlalu optimis, dan terlebih lagi, Ditmage diduga sedikit kelelahan saat ini. Namun, Xiao Yi juga tidak lebih baik dibandingkan dengan Ditmage. Gaun emas Xiao Yi telah hancur berkeping-keping, dan armor Black Tortoise dipenuhi dengan retakan seperti jaring laba-laba di mana-mana. Diperkirakan, tanpa waktu yang lama, armor Black Tortoise ini akan hancur. Tanpa pertahanan armor Black Tortoise, bagaimana Xiao Yi bisa menahan tebasan-tebasan gila dari Ditmage? Terlebih lagi, situasi Xiao Yi kurang lebih sama dengan Ditmage. Konsumsi energi yang lama telah menyebabkan Xiao Yi mulai merasa lelah, dan energi spiritual di dalam tubuhnya juga tidak banyak tersisa. Xiao Yi diam-diam mengeluarkan pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Xiao Yi merasa bahwa energi spiritualnya perlahan pulih, namun, tingkat pemulihan energi spiritual tidak berguna dalam situasi saat ini. Aku harus segera menyelesaikan pertempuran ini. Xiao Yi berteriak dan pedang Xuan Yuan di tangannya memancarkan cahaya yang menyilaukan sekali lagi. Teknik Xuan Yuan, tebasan amarah. Mata Xiao Yi langsung berubah menjadi warna emas saat dia melompat tinggi dan berubah dari menggunakan satu tangan menjadi menggunakan dua tangan untuk memegang pedang. Tekanan yang kuat menyebabkan tanah tempat Ditmage berdiri runtuh. Untuk serangan ini, target Xiao Yi bukanlah Ditmage, tetapi senjata Ditmage. Karena Xiao Yi merasa senjata Ditmage sudah diambang kehancuran, dan selama dia menghancurkan senjata Ditmage, Ditmage akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan tanpa senjata. Ini adalah perbedaan antara perlengkapan keduanya, di mana Xiao Yi memiliki baju besi dewa, dan Ditmage tidak memiliki apa-apa selain tubuh kerangka. Jika bukan karena memperkuat tubuh kerangkanya dengan sihir, Ditmage pasti sudah lama terpotong menjadi beberapa tulang oleh pedang Xuan Yuan milik Xiao Yi. Dan saat ini, sihir Ditmage tidak banyak lagi, dan dia merasa sangat buruk saat ini. Manusia terkutuk ini, membuatku terlihat sangat buruk. Wah, kedua senjata itu saling bertabrakan lagi, dan seperti yang dibayangkan Xiao Yi, sabit Ditmage segera dipotong menjadi dua oleh pedang Xuan Yuan-nya, dan cahaya keperakan pada sabit itu menghilang dan kembali ke warna hitam aslinya. Ketika Ditmage melihat sabitnya dipotong menjadi dua oleh manusia ini, dia langsung berteriak, menyebabkan yang lain tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Sejumlah besar kabut hitam menyembur keluar dari seluruh tubuh Ditmage. Ditmage telah kehilangan akal sehatnya. Jika Tuan tahu bahwa aku berakhir dalam keadaan seperti ini ketika berhadapan dengan manusia biasa, di mana wajahku berada, dan di mana wajah yang mulia berada. Manusia terkutuk, kalian semua bisa pergi ke neraka. Aku akan menggunakan darah kalian manusia untuk menghapus kehinaanku. Biaya untuk memenangkan 2/2. Kekuatan sihir yang sangat besar meletus dari tubuh Ditmage, dan orang-orang yang berada beberapa kilometer jauhnya langsung merasa seolah-olah tubuh mereka ditekan oleh sebuah gunung kecil. Tanpa ragu-ragu, mereka semua mulai berlari untuk menyelamatkan diri. Namun, saat berlari, masing-masing dari mereka menyemburkan beberapa suap darah. Xiao Yi yang paling dekat dengan Ditmage jauh lebih mampu merasakan kegilaan Ditmage. Tatapan Xiao Yi dipenuhi dengan keheranan dan ketakutan. Aku tidak menyangka bahwa kekuatan kerangka ini benar-benar memuakkan sampai pada tingkat seperti itu.
Jika kerangka ini menggunakan kekuatan penuhnya tepat di awal pertempuran, aku pasti tidak akan mampu menahannya. Namun, untuk saat ini, Xiao Yi segera memakan beberapa pil. Saat ini, aku tidak punya pilihan selain bertarung seolah-olah hidupku bergantung padanya. Hari ini, antara aku dan kerangka ini, salah satu dari kita harus mati. Teknik Xuan Yuan, pengorbanan darah. Jurus ini adalah jurus yang paling tidak ingin digunakan Xiao Yi, terutama karena jurus ini memiliki efek samping yang tinggi. Jurus ini mampu meningkatkan kekuatan Xiao Yi dengan segera, tetapi efek sampingnya adalah masa hidup dan kekuatan bela dirinya akan menurun setelahnya. Setelah menggunakan jurus ini, aku khawatir aku bahkan tidak akan mampu mengalahkan Tang Wushuang lagi. Namun, saya tidak punya pilihan selain menggunakan jurus ini sekarang. Xiao Yi memegang bilah pedang dengan tangan kirinya, dan darah langsung menyembur keluar dari tangan kirinya. Pedang Xuan Yuan bagaikan anak rakus yang terus-menerus menghisap darah Xiao Yi. Ekspresi Xiao Yi langsung memucat. Namun, sesaat kemudian, kekuatan dahsyat menyembur keluar dari tubuhnya, dan kekuatan ini membuat Xiao Yi merasa seolah-olah kembali ke masa ketika ia masih menjadi kaisar abadi. Teknik Xuan Yuan, penghancur dewa. Cahaya keemasan terlihat memancar keluar dari tubuh Xiao Yi, dan cahaya keemasan itu benar-benar menyatu dengan pedang Xuan Yuan. Pedang Xuan Yuan mulai memancarkan cahaya yang dipenuhi berbagai warna, dan energi pedang tiba-tiba menyebar ke segala arah dengan suara keras. Suhu di sekitarnya tiba-tiba mulai meningkat, dan aura kaisar yang membuat orang lain ingin bersujud terpancar dari pedang itu. Namun, semua itu tidak berguna bagi Dit Mage. Saat ini, Dit Mage hanya ingin menghapus rasa malunya, bahkan jika dia mengorbankan segalanya. Xiao Yi benar dalam mengambil keputusan tegas dalam menggunakan jurus ini tanpa berpikir dua kali. Lagi pula, Dit Mage masih belum selesai melantunkan sihir tingkat tinggi dan saat ini dia masih melantunkan mantranya. Tiba-tiba, pedang Xuan Yuan menyerang ke arah penyihir maut, dan semua yang ada di depannya berubah menjadi debu. Tak lama kemudian, pedang Xuan Yuan menghantam tepi kabut hitam dengan ganas, dan tepat setelah itu, pedang Xuan Yuan segera memancarkan sinar cahaya yang menyilaukan, dan langit malam kembali bersinar. Dit Mage berusaha menahan serangan itu dengan sekuat tenaga, tetapi karena telah kehilangan lengan kirinya, dan ditambah fakta bahwa kekuatan sihirnya telah habis, saat ini dia sama sekali tidak mampu menahan teknik terlarang Xiao Yi. Pedang Xuan Yuan perlahan menembus lapisan kabut hitam dan memaksa masuk ke arah Dit Mage yang berada di dalam kabut hitam. Yang mulia, Tuan, bawahan telah gagal melaksanakan tugasnya. Pedang Xuan Yuan mengeluarkan panas yang membakar yang langsung mengubah Dit Mage menjadi debu. Setelah kabut hitam menghilang, langit dan bumi kembali normal sekali lagi. Ledakan, guntur menggelegar, dan langit tiba-tiba mulai turun hujan lebat. Hujan itu jatuh di tanah yang bergelombang ini, dan juga di tubuh seseorang. Armor penyu hitam Xiao Yi hampir hancur total, dan hanya bagian bahu armor penyu hitam yang tersisa. Saat ini, Xiao Yi menopang dirinya dengan pedang Xuan Yuan sementara darah terus mengalir dari mulutnya. Aku tidak menyangka kabut hitam itu akan begitu dahsyat, kabut hitam itu membuatku menderita kerusakan serius lagi, yang menyebabkan kondisiku menjadi lebih buruk. Untungnya, aku berhasil menghancurkan kerangka itu pada akhirnya. Hanya saja, luka-luka yang kuderita, aku khawatir butuh waktu setidaknya 10 tahun untuk pulih. Batuk, batuk, batuk. Xiao Yi terbatuk-batuk berat, dan setiap kali batuk, darah akan menyembur keluar dari mulutnya. Xiao Yi benar-benar pucat dan lemah seperti mayat sekarang. Meskipun dia menghancurkan Dit Mage, situasinya saat ini sama sekali tidak lebih baik. Setelah pertempuran, pertahanan terkuatnya, Black Tortoise Armor, hancur. Dari sini, dapat dilihat betapa seriusnya pertempuran itu. Selain itu, jangan lupakan biaya besar yang dibayarkan Xiao Yi untuk memenangkan pertempuran, efek samping dari penggunaan teknik terlarang. Selamat kepada kepala keluarga Xiao karena telah mengalahkan lawan yang tangguh, kekuatanmu sungguh mengagumkan. Selamat kepada kepala keluarga Xiao, aku mengagumimu. Kepala keluarga Xiao benar-benar luar biasa. Beberapa orang mendarat di samping Xiao Yi, dan Xiao Yi tidak punya pilihan selain menahan luka-lukanya dan berpura-pura baik-baik saja serta tersenyum. Namun, saat dia tersenyum, luka-luka di dalam tubuhnya langsung terpicu, dan hampir membuatnya menyemburkan darah. Aku harus menahan diri untuk tidak menyemburkan darah,
Aku tidak bisa menunjukkan kepada mereka bahwa aku lemah sekarang. Aku sangat lemah sekarang, jika mereka menyerangku, aku tidak akan punya kekuatan untuk membalas sama sekali. Lagi pula, siapa yang tidak ingin memiliki harta karun seperti pedang Xuan Yuan? Lagi pula, pedang Xuan Yuan mampu membunuh lawan sekuat itu seperti kerangka itu. Tidak perlu diragukan lagi kekuatan pedang Xuan Yuan yang saat ini kumiliki. Xiao Yi menegakkan punggungnya dan dengan dingin menyapukan pandangannya ke semua orang, dan semua orang tidak dapat menahan diri untuk mundur selangkah. Aku tidak menyangka bahwa Xiao Yi ini masih memiliki kekuatan yang tersisa setelah pertarungan. Tidak menyangka kepalamu, Xiao Yi ini saat ini hanya berpura-pura baik-baik saja. Saat ini, bahkan satu tusukan pisau pun dapat membunuh Kaisar Abadi ini. 103. Apakah kamu terkejut? Apakah kamu merasa tidak terduga? Setengah. Sambil menahan keinginan untuk pingsan, Xiao Yi meninggalkan tempat kejadian. Semua orang yang ada di tempat kejadian langsung menghela napas lega saat melihat Xiao Yi pergi. Mereka benar-benar takut Xiao Yi akan menggunakan pedang untuk membunuh mereka tadi. Dalam perjalanan pulang, Xiao Yi akhirnya tidak dapat menahannya lagi dan ia mulai menyemburkan darah dengan deras. Setelah memakan beberapa pil, ia merasa sedikit lebih baik. Sebelum kembali, Xiao Yi mencari sumber air untuk membersihkan dirinya. Sebaiknya aku membersihkan diri agar istriku tidak khawatir saat aku pulang. Bahkan setelah membersihkan noda darahnya, Xiao Yi masih tampak pucat dan sakit-sakitan, seperti orang yang akan meninggal. Sekembalinya ke Xiao Manor, Xiao Yi agak linglung, seakan-akan dia bisa pingsan kapan saja. Keenam istri itu duduk di ruang tamu dan menunggu dengan cemas kepulangan suami mereka. Ketika mereka melihat suami mereka terhuyung-huyung ke ruang tamu, mereka segera menghampirinya dan memeluknya. "Kakak Xiao, apa yang terjadi padamu? Di mana kau terluka?" Ekspresi Namong Xinyi berubah drastis. Sejak pertama kali bertemu Xiao Yi, ini adalah pertama kalinya dia melihat Xiao Yi tampak begitu pucat dan sakit. "Xinyi, pegang kakak Xiao, aku akan memeriksanya." Orang yang berbicara adalah Sunan, yang keahlian medisnya luar biasa. Saat itu, dia mengagumi keahlian medis Xiao Yi, dan setelah itu, dia jatuh cinta padanya. Xiao Yi berkata lemah, "Aku baik-baik saja." "Pegang dia," teriak Sunan dan meletakkan tangannya yang lembut di pergelangan tangan suaminya. Tak lama kemudian, ekspresinya berubah drastis. "Cedera ini terlalu serius. Sungguh suatu keajaiban bahwa kakak Xiao masih bisa hidup." "Sunan, ada apa dengan kakak Xiao?" Yuki bertanya dengan tergesa-gesa. Xiao Yi memberi sinyal pada Sunan lewat tatapan matanya, dan Sunan pun menghela napas. "Kakak Xiao baik-baik saja, lukanya akan pulih setelah beberapa hari beristirahat." Namun, Sunan berpikir dalam hatinya, "Saya khawatir luka kakak Xiao tidak akan pulih bahkan setelah menjalani pemulihan selama beberapa tahun." Namun, istri-istri lainnya lebih percaya dengan hasil ini. Di sebuah warung makanan ringan tengah malam di kota Longan, Wei Chang dan Tang Wei duduk di sebuah meja kecil dan menyantap sate panggang. Tang Wei bercerita kepada Wei Chang tentang beberapa hal menarik dari masa kecilnya, dan Wei Chang mendengarkannya dengan saksama, sambil sesekali meneguk bir dingin. Tiba-tiba, alis Wei Chang berkerut. "Paman Wei, apakah kamu merasa tidak enak badan?" Wei Chang tersenyum, "Mungkin karena aku minum terlalu banyak bir dingin ini, aku akan ke toilet sebentar." "Lihat, Paman Wei, aku sudah bilang padamu untuk mengurangi minuman dingin. Biarkan aku membantumu ke toilet." "Xiao Tang, Paman Wei-mu masih belum lemah sampai pada kondisi seperti itu. Duduk saja di sini dan tunggu aku." Wei Chang menekan Tang Wei kembali ke kursinya, dan saat dia membalikkan tubuhnya, wajahnya menjadi sangat hitam. "Dit Mage benar-benar mati. Bagaimana ini mungkin?" Saat memasuki toilet bilik, Wei Chang menutup pintu toilet dan berkata dengan suara serius, "Roh jahat, penyihir kematian." Pusaran air hitam muncul di lantai, dan sabit kematian yang melambangkan kematian, diikuti oleh kerangka yang mengenakan jubah hitam juga muncul. "Tuan," teriak Dit Mage dengan penyesalan yang dalam dan bersiap untuk berlutut. Wei Chang berteriak dengan suara rendah, "Baiklah, kamu tidak perlu berlutut, lantainya sangat kotor." "Ada apa? Aku hanya memerintahkanmu untuk pergi menagih hutang dan membunuh satu orang, bagaimana kau bisa benar-benar terbunuh?" Wei Chang tidak dapat mengerti. Kekuatan Dit Mage tidak lemah, bahkan jika dia tidak dapat mengalahkan Xiao Yi,
dia seharusnya masih bisa berlari, kan? Namun, dia benar-benar terbunuh. Guru, hati saya sedang merasakan kepahitan yang amat dalam saat ini. Tuan, bawahan meremehkan musuh dan kehilangan muka di mata Tuan dan Yang Mulia. Tolong biarkan bawahan menyelesaikan tugasnya, dan setelah itu, bawahan harus menggunakan kematian sebagai permintaan maaf. Sejujurnya, Dit Mage tidak ingin dipanggil lagi oleh tuannya. Aku benar-benar telah membuang semua mukaku. Dan itu semua karena aku terlalu sombong. Aku hampir kalah dalam pertempuran karena aku bersikap sombong. Suasana hati Wei Chang juga sedang tidak baik saat ini. Jika Yang Mulia tahu bahwa sebenarnya ada insiden seperti ini dalam tugas yang diberikannya kepadaku, siapa yang tahu seberapa marahnya dia? Rasanya aku sudah bisa mendengar omelan Yang Mulia. Cukup, aku tidak mau mendengar penjelasanmu. Lebih baik kau biarkan masalah ini membusuk di perutmu. Jika kabar tentang masalah ini tersebar, kaulah orang pertama yang akan kubunuh. Siapa yang berani mengatakan hal yang memalukan seperti itu kepada orang lain? Betapa memalukannya jika aku melakukan itu. Tuan, harap tenang, bibir bawahanku tertutup rapat. Apakah kamu terkejut? Apakah kamu merasa tidak terduga? 2/2. Wei Chang terdiam sejenak, lalu mengernyitkan alisnya dan bertanya, apakah Xiao Yi benar-benar sekuat itu, bahkan kau tidak sebanding dengannya? Tuan, Xiao Yi ini memang tidak buruk, dia adalah manusia terkuat yang pernah ditemui bawahan di dunia ini. Namun, bawahan tidak benar-benar kalah darinya karena kekuatannya, bawahan terutama kalah karena terlalu sombong. Kata Dit Mage dengan malu. Ini semua salah Tuan karena meminta permintaan yang sulit seperti itu, tidak diizinkan untuk membunuh, dan hanya diizinkan untuk melumpuhkan lawan. Wei Chang tak kuasa menahan diri untuk mengulurkan tangannya dan menamparkan kepala kerangka itu. Dari siapakah penyihir maut ini belajar perilakunya? Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kali ini kau masih tidak bisa menyelesaikan tugasmu, kau bisa tinggal di api penyucian selamanya. Bawahan akan dengan sungguh-sungguh mematuhi perintah Tuan. Penyihir maut itu menahan amarahnya. Manusia terkutuk ini, benar-benar membuatku ditegur oleh Tuan. Kalau bukan karena Tuan meminta untuk hanya membunuh satu orang, aku pasti akan membantai seluruh keluarga Xiao Yi ini. Pergi. Melihat bawahannya menghilang, Wei Chang mengusap kepalanya. Siapa yang menyuruhmu sombong? Dulu, Yang Mulia juga sombong sampai-sampai. Di antara 7 dosa, siapa yang tidak sombong? Sebenarnya, masalah ini tidak bisa sepenuhnya disalahkan pada Dit Mage juga, lagi pula, pemahaman Dit Mage terhadap manusia sangatlah minim. Mungkin, sudah saatnya Dit Mage juga mencari pacar. Dit Mage ingin mengungkapkan bahwa saya tidak tertarik pada wanita, saya hanya tertarik pada sepak bola. Ketuk, ketuk, ketuk. Paman Wei, apakah sakit perutmu sangat parah? Aku baru saja pergi membeli obat untukmu. Tang Wei mengetuk pintu dan berteriak dengan lembut. Mendengar suara Tang Wei, Wei Chang yang tadinya berwajah pemarah perlahan mulai tenang. Membuka pintu toilet, Wei Chang tersenyum, Xiao Tang, aku baik-baik saja. Paman Wei, kulitmu sepertinya tidak terlalu bagus. Bagaimana kalau aku membawamu ke rumah sakit dan memeriksanya? Tang Wei membelai wajah Wei Chang dan berkata dengan sangat khawatir. Wei Chang menarik tangan kecil Tang Wei, tidak perlu pergi ke rumah sakit. Ayo, aku akan mengantarmu pulang dulu. Apakah kamu yakin kamu baik-baik saja? Tang Wei masih sangat khawatir. Wei Chang mencubit hidung Tang Wei, aku baik-baik saja. Adapun Dit Mage, dia tiba di lokasi kecelakaan, dan menemukan bahwa manusia terkutuk itu telah pergi, dan teleponnya juga hancur. Aku hampir gila. Ponsel itu juga merupakan ponsel Apple baru, saya membelinya sambil menanggung penderitaan karena menghabiskan sejumlah besar uang. Manusia terkutuk ini, dia tidak hanya harus membayar 50 miliar dan nyawa manusia, dia juga harus membayar saya ponsel Apple baru. Penyihir maut menghilang dari tempat itu, dan ketika dia muncul lagi, dia tiba di gerbang besar Xiao Manor. Ketika kedua penjaga keamanan melihat orang berjubah hitam itu lagi, mereka tercengang. Di ruang tamu, Sunan sedang membersihkan dan membalut luka luar Xiao Yi. Sedangkan untuk luka dalam, Xiao Yi harus memulihkan diri perlahan-lahan dan menunggu luka dalam itu sembuh. Si Nyi, aku akan melakukan kultivasi tertutup untuk sementara waktu,
jadi aku tidak akan bisa menemanimu dan Yuner keluar besok. Xiao Yi berkata dengan serius. Setelah pertempuran ini, keluarga Xiao pasti akan mencapai puncak baru. Namun, aku juga harus segera memulihkan kekuatanku. Namong Xinyi berkata dengan khawatir, Saudara Xiao, kamu bisa berkultivasi tertutup dengan tenang, aku akan menangani masalah keluarga. Dengan kalian semua di sisiku, aku bisa merasa tenang. Dengan tatapan penuh kelembutan, Xiao Yi mengulurkan tangannya dan membelai pipi istrinya, dan Namong Xinyi sangat menikmati belayan suaminya. Jie. Tiba-tiba, suara aneh terdengar di ruang tamu, dan kelembutan di wajah Xiao Yi langsung membeku. Keenam istri itu segera menoleh untuk melihat ke arah pintu. Sabit, gaun hitam, suara aneh. Dit Mage berjalan selangkah demi selangkah menuju ruang tamu dan berhenti pada jarak 5 meter dari 7 orang itu. Suasana ruang tamu langsung menjadi hening. Sambil linglung, Xiao Yi melihat Dit Mage berjalan ke arahnya. Pikiran Xiao Yi benar-benar tercengang saat ini. Bukankah kerangka ini telah berubah menjadi debu olehku? Sudah berapa lama sejak saat itu? Mengapa ia muncul di hadapanku lagi? Atau mungkinkah, kerangka ini adalah saudara kerangka itu? Jie. Terjemahan dari bahasa Inggris, apakah Anda terkejut? Apakah Anda merasa tidak terduga? Xiao Yi sangat familiar dengan suara ini. Bagaimana dia bisa hidup kembali? Bagaimana mungkin? Untuk membunuhnya, aku harus membayar harga yang sangat menyakitkan, namun, mengapa dia bisa hidup kembali dalam sekejap? Ini tidak adil. Surga tidak adil. Xiao Yi akhirnya bisa merasakan apa yang dirasakan musuh-musuhnya saat mereka menghadapinya. 104 kumpulkan bunga setengah. Dit Mage berdiri dengan linglung dan tidak melakukan tindakan apapun, seolah-olah dia adalah seorang kerabat yang datang untuk mengunjungi ketujuh orang itu. Namun, ketujuh orang yang berada di ruang tamu tahu bahwa kerangka ini tidak datang ke sini dengan niat baik. Istri-istri Xiao Yi yang cantik tahu bahwa mereka bukanlah tandingan monster ini, namun mereka tetap berdiri di depan para lelaki mereka untuk melindunginya, seolah-olah mereka berkata, jika kalian ingin membunuh suami kami, kalian harus membunuh kami terlebih dahulu. Jika Lai Gu ada di sini, dia pasti akan menjaga keenam wanita itu dan melatih mereka dengan baik nanti. Lai Gu sama sekali tidak pilih-pilih, dan terlebih lagi, istri-istri Xiao Yi semuanya sangat cantik dan memikat. Sayangnya, Dit Mage sama sekali tidak tertarik pada wanita. Enyahlah, kami tidak menyambutmu. Tidak yakin dari mana Yuki mendapatkan keberaniannya saat dia berteriak dengan serius pada Dit Mage. Xiao Yi berpegangan pada kursi dan berdiri, aku khawatir aku kemungkinan besar akan tamat malam ini. Biarkan mereka pergi, lawanmu adalah aku. Kata Xiao Yi dingin. Hanya saja, saat dia berbicara seperti itu, lukanya langsung tergores dan darah menetes dari mulutnya. Kakak Xiao, kau tidak boleh bertarung lagi. Sunan segera memeluk suaminya dan menggunakan lengan bajunya yang putih bersih untuk membersihkan darah yang menetes dari mulut Xiao Yi. Tatapannya dipenuhi dengan kekhawatiran. Yuki menganggukkan kepalanya, Saudara Xiao, meskipun kita tidak begitu pandai bertarung, kita masih bisa bertarung dengan makhluk ini sebentar. Xiao Yi tersentak berat. Sekarang bukan saatnya bertindak sebagai pahlawan, yang penting sekarang adalah lari cepat. Kenapa kalian semua tidak patuh? Cepat pergi. Teriak Xiao Yi dengan nada kesakitan. Dia sama sekali tidak menyangka akan ada hari seperti ini untuknya. Dulu, akulah yang selalu membuat orang lain menderita, namun, sekarang giliranku yang merasakan sakit. Mungkinkah ini balasan yang diberikan surga kepadaku? Namong Xinyi memeluk suaminya dan berkata dengan lembut, Kakak Xiao, bahkan jika kita mati, kita akan mati bersama. Itu benar, itu benar. Tatapan keenam wanita itu tegas, tidak ingin dilahirkan pada hari, bulan, dan tahun yang sama, tetapi hanya ingin mati pada hari, bulan, dan tahun yang sama. Kenapa kalian semua repot-repot melakukan ini pada diri kalian sendiri? Xinyi, jaga Yuner dengan baik. Yuki, lahirkan putri kita dengan baik. Nada bicara Xiao Yi hampir memohon. Namun, hati para wanita sudah bertekad. Jika kami harus mati, kami akan mati bersama. Kalian semua ingin aku berlutut dan memohon pada kalian semua. Teriak Xiao Yi dengan marah. Teriakan itu langsung membuat Xiao Yi menyemburkan darah dari mulutnya, dan gaun tidur putih milik Yuki langsung ternoda merah oleh darah. Kakak Xiao, tepat saat mereka enggan berpisah, Dit Mage akhirnya bergerak.
Sambil mengulurkan jari tulangnya, dia menunjuk ke arah telepon yang ada di atas meja. Semua orang terkejut, dan Xiao Yi berkata dengan serius, "Berikan teleponnya." Namong Xinyi mengangkat telepon dan meletakkannya di tangan Dit Mage. Sambil memegang telepon, Dit Mage menemukan bahwa telepon itu masih terkunci, dan memberi isyarat kepada mereka untuk membuka kunci telepon. Ponsel ini milik Sunan. Dia menatap kerangka yang ada di depannya dan tidak merasa takut sedikit pun. Mengambil ponsel dari kerangka itu, dia memindai wajahnya dengan ponsel, lalu melemparkan ponsel itu dengan keras ke Dit Mage. Jie. Terjemahan dari bahasa Inggris, sungguh kepribadian yang luar biasa. Dit Mage mengetuk layar ponsel dengan jarinya, lalu menyinari layar ponsel ke arah Xiao Yi dan para wanitanya. Kata-katanya bergerak seperti sebelumnya, dan itu masih dua kata yang sama. Bayar uang. Semua orang tercengang. Kupikir kerangka ini datang ke sini untuk membalas dendam. Aku tidak menyangka bahwa alasan dia datang ke sini adalah untuk menagih utang. Mengapa kerangka ini begitu keras kepala? Xiao Yi menghela napas lega, kalau ini hanya uang, ya tidak apa-apa. Xinyi, pergi dan siapkan uangnya, kata Xiao Yi tanpa daya. Namong Xinyi mengernyitkan alisnya, tapi, kita tidak punya uang sebanyak itu. Bahkan jika kita menghabiskan waktu untuk mengumpulkan uang, kita masih perlu waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan uang sebanyak itu. Gunakan harta tak bergerak yang kita miliki untuk membayarnya, kata Xiao Yi. Meskipun tidak ada gunanya membayar dengan harta tak bergerak, saat ini adalah satu-satunya harapan untuk menyelamatkan seluruh keluarga. Namong Xinyi menganggukkan kepalanya. Tiba-tiba, Namong Xinyi merasa bahwa Wang Dabao sangat bijaksana karena telah memilih untuk membayar uang tersebut. Namun, beberapa hari yang lalu, saya menertawakan Wang Dabao karena bersikap bodoh. Sepertinya saya yang bodoh. Saya merasa sangat menyesal, semua ini salah saya karena telah memberikan ide. Tunggu sebentar, aku akan pergi dan menyiapkan dokumen untuk pemindahan kepemilikan. Kata Namong Xinyi dengan dingin. Dit Mage benar-benar menganggukkan kepalanya, dan setelah melihat Dit Mage menganggukkan kepalanya, semua orang menghela napas lega. Selama itu adalah masalah yang bisa diselesaikan dengan uang, itu bukan masalah bagi mereka. 104 Kumpulkan bunga 2/2. Tiba-tiba, Dit Mage melihat televisi yang diletakkan di sampingnya. Di bawah tatapan heran semua orang, Dit Mage berjalan ke arah televisi dan membukanya, lalu mengganti saluran ke CCTV 5. Pertandingan sepak bola baru saja berakhir beberapa waktu lalu, dan ketika Dit Mage melihat skor yang ditunjukkan, dia merasa sangat tidak enak. Lupakan saja bahwa aku dibunuh oleh Xiao Yi ini, tetapi juga kalah taruhan sepak bola. Kalah taruhan sepak bola berarti aku juga kehilangan harta keluargaku. Aku tidak bisa mentolerir ini, aku harus mengebiri manusia-manusia tidak berguna itu, agar tidak bisa menang melawan tim sepak bola Korea Selatan. Xiao Yi sedang tidak enak badan sekarang. Dari awal sampai sekarang, si tengkorak ini telah menonton Piala Dunia sebanyak 4 kali, dan selama 2 kali, ia bahkan menonton pertandingan. Mengapa ia begitu keras kepala dalam pertandingan sepak bola? Dan mengapa aku kalah dari lawan yang aneh? Mengapa reputasi legendarisku telah hancur pada malam ini? Wah, Dit Mage menghancurkan meja kopi menjadi berkeping-keping dengan tinjunya, dan tindakannya ini mengejutkan semua orang. Mereka mengira kerangka itu akan mulai mengamuk, tetapi siapa tahu, mereka melihat kerangka itu berjalan maju mundur sambil menunjuk ke televisi dan mengeluarkan suara yang mengerikan, seolah-olah sedang mengumpat dengan marah ke televisi. Setelah selesai mengumpat, Dit Mage memutuskan untuk pergi dan mengambil kembali uangnya. Sistem taruhan mereka ilegal, aku punya hak untuk pergi dan mengambil kembali uangku. Setelah aku selesai dengan masalah ini, aku akan pergi dan mengambil kembali uangku. Bagaimanapun, aku bertaruh 1000 rem, dan 1000 rem adalah hampir seluruh harta keluargaku. Akhir-akhir ini, Tuan hanya memberiku sedikit pekerjaan, dan karena itu, aku tidak bisa menghasilkan banyak uang. Aku sudah sampai pada titik di mana aku tidak akan mampu membayar tagihan listrikku. Lagi pula, untuk 50 miliar ini, saya tidak bisa mengambil uangnya sama sekali. Toh, 50 miliar ini milik Yang Mulia. Kalau saya mengambil uang Yang Mulia, hanya memikirkannya saja sudah cukup membuat saya takut. Dit Mage menoleh dan melihat wanita-wanita cantik itu. Barang-barang yang ada di leher, jari,
dan pergelangan tangan mereka, semuanya tampak sangat berharga. Istri-istri Xiao Yi tentu saja menyadari tatapan Dit Mage. Meskipun Dit Mage tidak memiliki bola mata, mereka masih bisa merasakan bahwa Dit Mage sedang mengincar tubuh mereka. Kerangka yang tidak tahu malu ini. Sambil membawa sabit di tangannya, sang penyihir kematian berjalan ke sana kemari, melihat ke sana kemari, dan melihat ke sana kemari. Dan terkadang, ia bahkan akan mendekati para wanita, menjulurkan kepalanya dan mengamati mereka dari atas ke bawah, tampak seperti penjahat. Xiao Yi tidak percaya bahwa dia kalah dari lawan seperti itu. Si kerangka ini bahkan tidak memiliki sedikit pun sikap seorang ahli. Tidak peduli apa, aku telah membunuhmu sekali, namun, kau bahkan tidak peduli untuk melihatku. Kau benar-benar bajingan, biarkan kebencianmu padaku dimakan oleh seekor anjing. Setelah sekitar setengah jam, Namong Sinyi selesai menyiapkan dokumen untuk pemindahan kepemilikan. Di dokumen itu, ada stempel dan tanda tangan resmi. Bagaimana mungkin Namong Sinyi berani main-main dengan Dit Mage mengenai masalah ini? Namong Sinyi menyerahkan dokumen itu kepada Dit Mage dan berkata dengan dingin, nilai pasar dari ketiga perusahaan itu bernilai 50 plus miliar. Jumlahnya tidak akan kurang dari 50 miliar, dan hanya akan lebih dari 50 miliar. Dit Mage bahkan tidak repot-repot melihat dokumen itu saat dia mengambilnya. Setelah menyimpan dokumen itu, Dit Mage menunjukkan 6 wanita cantik itu. Keenam wanita cantik itu tidak dapat menahan diri untuk mundur selangkah, dan Xiao Yi sendiri bahkan menghantam meja dan berdiri. Namun, tepat setelah dia berdiri, dia menyemburkan seteguk darah lagi dan duduk kembali. Saat ini, Dit Mage hanya ingin mengatakan, pikiran kalian manusia terlalu kotor. Setelah mengisyaratkan sebentar, keenam wanita itu akhirnya mengerti, kerangka ini benar-benar menginginkan perhiasan kami. Namun, karena perhiasan itu diberikan oleh Xiao Yi, mereka agak enggan melepaskan perhiasan itu. Namun, betapapun enggannya mereka tetap harus menyerahkan perhiasan itu kepada Dit Mage. Dit Mage dengan senang hati menerima perhiasan itu. Setelah menyimpan perhiasan itu, Dit Mage mulai mengetuk layar ponselnya lagi, bersiap untuk menyelesaikan tugas terakhirnya. Menyalakan layar ponsel, kumpulkan bunga. Dalam benaknya, Xiao Yi memarahi Dit Mage karena tidak tahu malu. Ketiga perusahaan itu sudah bernilai lebih dari 50 miliar, namun si brengsek ini masih ingin mengumpulkan bunga. Namun, saat Xiao Yi melihat 3 kata di belakangnya, hatinya hancur. Satu kehidupan manusia. Dit Mage nampaknya lupa menulis sesuatu saat ia mendekatkan layar ponsel ke arahnya dan mulai mengetuk layar ponsel itu lagi. Di antara keenam wanita itu, pilihlah satu. Kau harus membunuh sendiri wanita yang kau pilih itu, jika tidak, semua orang di seluruh Xiao Manor ini harus mati. 105 kita tidak mampu menyinggung mereka setengah. Dit Mage teringat kembali pada apa yang dikatakan tuannya kepadanya. Ini pasti benar yang dikatakan tuannya, kalau ingatanku tidak salah. Seluruh tubuh Xiao Yi gemetar, kerangka ini benar-benar menggangguku. Untuk benar-benar ingin aku membunuh salah satu wanita yang sangat kucintai, jika tidak, semua orang di Xiao Manor akan mati. Xiao Yi membuka matanya lebar-lebar, dan dengan mata merah, dia tiba-tiba berteriak keras, bajingan. Aku akan mempertaruhkan segalanya melawanmu, bahkan jika aku mati, aku juga akan menyeretmu bersamaku. Kakak Xiao, jangan bergerak lagi. Kau akan mati jika terus seperti ini. Sunan tahu luka suaminya. Dengan teriakan ini, luka kakak Xiao pasti menjadi lebih serius. Jangan tarik aku akan mati bersama kerangka ini. Xiao Yi berteriak sambil merangkak cepat ke sisi Dit Mage dan memegang kaki Dit Mage. Dit Mage bersikap acuh tak acuh, menunggu Xiao Yi membuat keputusan. Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku mendengar kata-kata seperti itu, hal itu benar-benar membuatku sedikit bernostalgia. Namong Sinyi tidak pergi dan menarik suaminya. Berdiri di belakang Xiao Yi, dia berkata dengan lembut, Kakak Xiao, kamu sering menyelamatkanku di masa lalu. Kali ini, giliran Sinyi untuk menyelamatkanmu dan seluruh keluarga Xiao. Xiao Yi menoleh dengan bingung dan menatap senyum lembut istrinya. Seketika, semua kenangan itu berkelebat di benaknya, seperti film yang sedang diputar. Tidak, Sinyi, kau tidak boleh melakukan itu. Xiao Yi merangkak ke depan Namong Sinyi. Saat ini, Xiao Yi bahkan tidak bisa berdiri. Namong Sinyi berjongkok dan merapikan rambut suaminya, lalu menyeka darah yang ada di sudut mulut suaminya,
Kakak Xiao, Xinyi tidak pernah menyesali bisa mengenalmu seumur hidupnya. Meskipun kamu sangat menyebalkan pada awalnya, aku tidak bisa tidak menyukaimu. Setelah aku pergi, kamu harus menjaga Yuner dengan baik, mengerti? Xiao Yi mengulurkan tangannya dengan gemetar dan membelai lembut pipi istrinya. Tidak, jalan kita masih sangat panjang untuk dilalui bersama, Yuner tidak bisa tidak memiliki ibunya. Kakak Xiao, kakak Xinyi, biarlah aku saja yang mati. Sunan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius. Yuki menangis terseduh-seduh sekarang, biar aku saja yang mati. Yuki, kamu sedang mengandung anak, biarlah aku saja yang mati. Kakak Xiao, biar aku saja yang mati. Namong Xinyi mengernyitkan alisnya dan berteriak pelan, kalian semua, diamlah. Di masa depan, misi kalian masing-masing adalah merawat kakak Xiao dengan baik. Semua ini terjadi karena ideku. Jika aku membiarkan kakak Xiao membayar uangnya saat itu, masalah ini tidak akan terjadi. Jadi, akulah yang harus menanggung akibatnya. Dit Mage tampaknya sudah tidak sabar menunggu. Cepat pilih satu orang untuk dibunuh. Cepat selesaikan masalah ini, agar aku bisa pergi dan mengambil kembali uangku. Jieji. Terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, percepat. Namong Xinyi dapat memahami apa yang ingin dikatakan oleh penyihir maut. Kerangka ini meminta kita untuk segera menyelesaikannya. Namong Xinyi berkata dengan ringan, Saudara Xiao, biarkan aku melakukan sesuatu untuk keluarga Xiao. Selama gunung itu masih ada, tidak perlu khawatir tidak memiliki kayu untuk dibakar. Jangan pernah meremehkan seorang wanita. Namong Xinyi berusaha membuat suaminya menanggung penghinaan ini, dan diam-diam menunggu kesempatannya untuk bangkit kembali ke tampuk kekuasaan. Kakak Xiao, Xinyi tidak akan bisa mengurusmu lagi di masa depan. Kamu harus mengurus dirimu sendiri dengan baik, dan juga mengurus Yuner dengan baik. Bagaimanapun, Yuner adalah putra satu-satunya kita. Namong Xinyi yang selalu kuat dan teguh, ketika dia memikirkan putranya sendiri, air matanya langsung mengalir keluar. Sebagai seorang kaisar abadi, kapan Xiao Yi pernah menangis sebelumnya? Namun, saat ini, pipi Xiao Yi dipenuhi air mata, menunjukkan betapa tidak berdayanya dia saat ini. Xinyi, kau memintaku untuk membunuhmu. Bagaimana mungkin aku bisa melakukan itu? Xiao Yi berteriak dengan sedih. Matanya merah, dan darah terus mengalir keluar dari sudut mulutnya. Namong Xinyi tiba-tiba berdiri, mengambil pedang Xuan Yuan yang ada di sampingnya dan meletakkannya di tangan suaminya. Kakak Xiao, karena semuanya sudah sampai pada titik ini, apakah kau ingin melihat kita semua mati? Apakah kau ingin melihat Yuner mati? Apakah kau ingin melihat anak di dalam perut Yuki mati? Kapan kau menjadi begitu bimbang? Xiao Yi tidak pernah merasa bahwa pedang Xuan Yuan begitu berat sebelumnya. Melihat istrinya, aku tidak bisa melakukannya, aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Kita tidak mampu menyinggung mereka dua per dua. Tepat ketika keluarga Xiao tidak mau berpisah satu sama lain, pusaran air berwarna hitam muncul di ruang tamu, dan sesosok tubuh yang seluruh tubuhnya ditutupi kabut hitam melangkah keluar dari pusaran air tersebut. Seluruh keluarga Xiao tercengang, siapakah ini? Namun, sedetik kemudian mereka malah semakin tercengang. Sang penyihir maut terlihat mengambil beberapa langkah mundur, lalu berlutut di tanah dan meletakkan kedua tangannya di tanah, lalu berteriak dengan hormat, Tuan. Benar saja, sosok yang muncul adalah Wei Chang. Beberapa saat yang lalu, Wei Chang baru saja selesai mengantar Tang Wei pulang, dan tepat setelah itu, setelah mengetahui bahwa bawahannya masih belum menyelesaikan tugasnya, dia bertanya-tanya apakah kecelakaan telah terjadi lagi, jadi dia sengaja datang untuk melihatnya, untuk mencegah terjadinya lelucon lagi. Xiao Yi merasa bahwa semua yang ada di sekitarnya berputar. Kerangka ini sudah sekuat itu, namun, ia malah berteriak dengan penuh hormat ke arah kabut hitam yang baru saja muncul. Kalau begitu, seberapa kuatkah kabut hitam itu? Xiao Yi tidak pernah merasa bahwa dirinya setidak penting itu sebelumnya. Aku bisa merasakan bahwa kabut hitam ini mampu membunuhku hanya dengan satu jari. Siapa mereka? Tidak mungkin mereka dipanggil oleh pria itu. Bagaimana mungkin para ahli seperti mereka bersedia dikendalikan oleh orang lain? Wei Chang menjawab. Setelah itu, Dit Mage berdiri, mengeluarkan telepon dan mulai mengetuk layar telepon lagi, lalu mengarahkan telepon tersebut ke 7 orang. Sujudlah di hadapan tuanku. Setiap orang di keluarga Xiao juga memiliki harga diri mereka sendiri. Namun,
Dit Mage telah memancarkan gengsinya, menyebabkan semua orang berlutut di tanah. Wei Chang menatap dingin ke arah orang di depannya. Berani berutang dan tidak membayar, orang ini benar-benar mencari kematian. Wei Chang mengambil dokumen yang diserahkan oleh Dit Mage kepadanya, membuka dokumen itu dan melihatnya. Setelah melihatnya, dia menyimpan dokumen itu dan berkata pelan, cepat selesaikan tugasmu yang tersisa. Ya, Dit Mage menjawab dengan hormat. Wei Chang menatap Xiao Yi lagi, lalu melangkah kembali ke pusaran air dan menghilang. Dit Mage mengetuk telepon lagi. 1 menit terakhir. Semua wanita itu dapat merasakan bahwa mereka telah memprovokasi kekuatan super kali ini. Ini adalah perasaan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Di masa lalu, ketika berhadapan dengan kekuatan yang kuat, mereka setidaknya masih dapat merasakan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mencoba bertarung. Namun, saat mereka melihat orang yang muncul beberapa saat yang lalu, mereka langsung tahu bahwa mereka tidak memiliki satu peluang pun melawan apapun yang mereka hadapi saat ini. Xiao Yi merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan para wanita itu. Orang tadi, dia benar-benar mampu membunuh kita semua dengan mudah. Namun, mengapa mereka ingin aku membunuh salah satu wanita yang sangat kucintai? Apakah kalian semua tidak takut dengan pembalasan dendamku? Hal yang paling tidak ditakutkan Wei Chang adalah balas dendam. Jika kau ingin membalas dendam, kau harus membunuh semua wanita yang ada di sisimu secara perlahan. Saudara Xiao, jangan berpikir untuk membalas dendam kepadaku. Teruslah hidup dengan baik. Mereka bukanlah seseorang yang mampu kita provokasi. Namong Xinyi memberikan saran yang paling rasional yang dapat diberikannya. Pihak lain seperti raksasa, dan kita hanyalah sekelompok semut. Bagi mereka untuk memilih untuk tidak membunuh kita semua, itu sudah merupakan semacam keringanan hukuman. Sampai sekarang, Namong Xinyi akhirnya menyadari hal ini. Bagi mereka yang memilih untuk membunuh satu orang saja, itu sudah sangat menguntungkan bagi kita. Tanpa menunggu Xiao Yi bereaksi, Namong Xinyi meraih tangan suaminya yang sedang memegang pedang Xuan Yuan, dan menarik tangan itu ke arahnya. Suara benda tajam menusuk tubuh seseorang. Pedang Xuan Yuan menembus perut Namong Xinyi, dan ujung pedang yang meneteskan darah muncul di punggung Namong Xinyi. Darah menetes ke lantai setetes demi setetes. Xinyi, teriak Xiao Yi sambil menatap tangannya dengan tak percaya. Aku membunuh istriku tercinta. Tidak, Xiao Yi memeluk istrinya dan berteriak sambil mengangkat kepalanya. Air mata darah mulai mengalir dari matanya. Namong Xinyi berbaring dalam pelukan suaminya dan memperlihatkan senyum tipis seraya berkata, Kakak Xiao, pelukanmu masih hangat seperti biasanya. Setelah selesai berbicara, Namong Xinyi perlahan menutup mata indahnya, dan penyihir maut menghilang dari Xiao Manor, bersiap untuk pergi dan mengambil kembali uangnya. Suasana Xiao Manor dipenuhi dengan kesedihan. Xiao Yi duduk di lantai dan memegangi mayat istrinya dengan linglung. Pandangannya tidak teratur, seperti orang yang menderita demensia. Seorang anak kecil yang sehat dan bersih terlihat berjalan ke ruang tamu dari samping. Sambil mengusap matanya, anak itu melihat ke belakang ayahnya dan berteriak, Ayah, kemana ibu pergi? Selanjutnya bab 106 itu.